dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kalian tentu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi dulu. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dalam agama Yahudi itu, aku jauh lebih maju dari banyak teman sebaya di antara bangsaku, karena aku sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Ia berkenan menyatakan anaknya dalam diriku, agar aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa lain. Pada waktu itu, sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Aku juga tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Baru 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk menemui Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi rasul-rasul yang lain tak seorang pun yang kulihat, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutulis kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi aku tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa orang yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang Kau buat. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya.
tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena setiap hari mengawali hari-hari hidup kita, kita mengisinya dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merayakan Ekaristi. Dan kemudian selanjutnya kita melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam kehidupan kita. Ini menjadi tanda bahwa perayaan Ekaristi, juga terutama liturgi Sabda dan liturgi Ekaristi, menjadi bekal bagi kita semua dalam mengarungi perjalanan kehidupan kita. Dan seringkali juga dalam perjumpaan bersama dengan umat, ada umat yang mengatakan bahwa, "Pastor, saya biasanya kalau tidak ikut misa, entah misa harian atau misa hari Minggu, maka ada sesuatu yang mengganjal. Hidup terasa hampa, ada sesuatu yang kurang." Dan itulah tanda bahwa orang bertumbuh dalam hidup rohani. Dan ketika mereka tidak melaksanakan atau merayakan Ekaristi, ada sesuatu yang kurang, yang mengganjal hati dan pikiran mereka. Kita tentu bersyukur karena setiap hari dapat merayakan Ekaristi dan juga melaksanakan aktivitas hidup rutin seperti biasanya. Dan hari ini dalam bacaan Injil kita diingatkan tentang dua hal ini, berdoa dan bekerja. Dua wanita menjadi contoh bagaimana melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik. Marta melambangkan orang yang bekerja, yang senantiasa mengejar karir, dan juga mereka yang senantiasa menunjukkan eksistensinya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Seringkali kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai kita lupa kepada Tuhan yang menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kita. Ini tentu menjadi kritik bagi kita semua yang sudah menjadi orang-orang yang workaholic. Maria menjadi tanda dan contoh serta teladan bagi kita semua, orang-orang yang senantiasa mau membangun hidup rohani, mendengarkan sabda Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita senantiasa terpaut kepada Tuhan. Kita tentu melakukan dua pekerjaan ini sekaligus. Melakukan apa yang dilakukan oleh Marta, melakukan apa yang dilakukan oleh Maria. Pertanyaannya, kenapa Marta ditegur oleh Yesus? Ternyata ia terpaut dengan pekerjaannya dan lupa apa yang penting dalam hidup, yakni senantiasa mau meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga dalam perjalanan kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang senantiasa mau membangun keseimbangan hidup rohani dan hidup jasmani, supaya kita senantiasa menjadi murid Kristus